Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Biarlah setiap kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Memberi persembahan merupakan wujud ibadah kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara tidak ketinggalan informasi mengenai pelayanan dan ibadah di gereja kita. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ajar kami Tuhan jalan dalam terang-Mu ya Bapa. Berikan kami hati yang selalu mengasihi-Mu. Oh Yesus Tuhan, kami mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Mari angkat tangan saudara, katakan, ku pujikan selama-lamanya, segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu. Oh berikan ku hati, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar kami, ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu. Berikan kami hati-Mu Tuhan, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Mari yang percaya angkat tangan saudara, katakan, ku pujikan selama
segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Katakan, ku puji Kau, ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hati, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Katakan, kami puji Tuhan. Ku puji Kau. Ini pengakuan kami Bapa. Kami akan memuji-muji Engkau Tuhan. Kami akan meninggikan Engkau selama-lamanya. Amin. Segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Yesus Tuhan, ajar aku Yesus Tuhan. Mari angkat suara kita menyembah Tuhan. Mari angkat wajahmu meninggikan Dia selama-lamanya. Selama-lamanya kami puji, kami sembah. Mari sekali lagi kita buka kedua tangan kita sembah Dia. Mari awali dengan bersyukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu. Dimanapun kita berada, mari dimanapun saudara berada, mari kita sembah Dia. Elok-elokkan Dia Raja, oh Dia Tuhan, ajaib perbuatan-Mu, meski haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Mari yang percaya kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan. Serukan haleluya, haleluya. Katakan bersama-sama, Dia sanggup
sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Angkat kedua tanganmu. Dia sanggup, Yesus sanggup, amin, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yang percaya Yesus Kristus Tuhan sanggup memulihkan hidup saudara dan saya. Kasih tepuk tangan yang dahsyat meriah bagi Tuhan. Bersama-sama serukan amin. Sekali lagi jemaat yang diberkati Tuhan, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Kami percaya Tuhan akan Tuhan yang dahsyat, akan Tuhan yang berkuasa. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Angkat tangan bersama-sama. Janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Mari dengan sukacita. Haleluya, amin. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Yang percaya katakan dahsyat. Serukan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah atas kami Tuhan, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janjimu nyata dalamku, come on, ku berserah kepadamu. Come on church, haleluya, haleluya. Lambaikan tangan kita. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Oh Raja mulia. Mari yang percaya angkat kedua tanganmu, katakan janjimu. Janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Sekali lagi, janjimu janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Oh, semua. Dalam hidupku
dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Yang percaya dia dahsyat, katakan dahsyat. Lebih meriah tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu sudah bisa duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Engkau nyatakan atas hidup kami. Engkau Bapa selalu yang memperhatikan setiap kami Tuhan. Engkau Bapa yang mengerti isi hati kami. Haleluya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari angkat tangan saudara, katakan tak akan ku
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Shalom, Jemaat Philadelphia Blessing Family yang dikasihi Tuhan Yesus. Sungguh satu kesempatan yang indah sekali saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Sebelum firman Tuhan disampaikan, saya hendak mengajak Bapak Ibu Saudara kita berdoa meminta tuntunan daripada Roh Kudus sendiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur untuk kesempatan yang indah dan mulia. Firman-Mu boleh disampaikan bagi setiap jemaat. Dan kiranya Roh Kudus sendiri yang menerangi setiap hati, menerobosinya dengan kebenaran. Sehingga setiap jemaat-Mu boleh terus bertumbuh imannya. Semakin serupa dengan Yesus Kristus. Berkati renungan firman-Mu pada saat ini. Demi nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Philadelphia Blessing Family mengambil tema visi tahun 2022 ini sebagai tahun pertumbuhan dan penuaian. Ketika kita berbicara tentang pertumbuhan, yaitu pertumbuhan iman, itu tidak lepas daripada yang Alkitab ajarkan tentang perumpamaan seorang penabur, di mana benih firman kerajaan Allah itu ditaburkan. Artinya benih itu sendiri tidak salah. Itu adalah benih unggul, yaitu benih firman kerajaan Allah. Hanya masalahnya ketika jatuh di tanah yang keliru atau jatuh di tanah yang tepat, itu akan menghasilkan pertumbuhan yang berbeda. Nah, seperti kita mengetahui yang Alkitab ajarkan bahwa ada satu pertumbuhan yang tidak normal, yaitu ketika benihnya jatuh di semak belukar. Itulah yang diajarkan di dalam Matius pasal 13 ayat 22. Di sini dikatakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, itulah di sini dikatakan bahwa situasi hati yang penuh dengan kekhawatiran akan menyebabkan firman Tuhan tidak bisa berbuah sehingga orang tersebut tidak mengalami pertumbuhan secara rohani. Itulah sebabnya salah satu hal yang menghambat kehidupan pertumbuhan rohani adalah kekhawatiran hidup. Itulah sebabnya pada saat ini saya memberikan topik firman Tuhan dalam ibadah ini adalah penangkal kekhawatiran hidup sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat satu realitas, satu fakta yang sejati, bahwa kita tidak hanya menjadi warga di dunia ini, warga negara di dunia ini secara jasmani, tetapi setiap kita adalah warga negara kerajaan Allah atau warga negara kerajaan sorga. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Lukas 11 ayat 13. Janganlah takut, hei kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kerajaan sorga adalah kerajaan yang begitu berkuasa, satu realitas yang begitu nyata,
memang kerajaan surga tidak bisa dilihat secara mata jasmani atau bisa diraba, disentuh. Tetapi itu begitu nyata dan penuh kuasa. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ketika kita bertanya kerajaan itu seperti apa? Kerajaan itu adalah Yesus Kristus sebagai Raja yang berkuasa dan berdaulat, memegang kendali atas ciptaannya. Karena itu Tuhan mengingatkan kita, kalau Yesus Kristus pemegang otoritas dan penuh kedaulatan di dalam kehidupan ini, jangan kita khawatir. Nah, di sini pada saat ini saya hendak menyampaikan tentang 7 penangkal kekhawatiran yang diajarkan oleh Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Dari hal ini kita akan mengerti Yesus Kristus mengajarkan kita supaya kita tidak khawatir. Mungkin ada jemaat yang bertanya, apakah mungkin kita bisa hidup di dunia yang penuh masalah, pergumulan, kesulitan hidup ini tanpa ada kekhawatiran? Justru itu, Alkitab melalui Injil Matius pasal 6, Yesus Kristus mengajarkan kita bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran itu. Penangkal yang pertama adalah dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di sini diingatkan bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Karena ada seseorang yang mungkin hidupnya dipenuhi kekhawatiran, bagaimana aku bisa menikmati makanan yang enak setiap hari, makanan yang aku inginkan, hidupnya dipenuhi dengan makanan dan makanan dan makanan. Itu tidak salah, tetapi Tuhan mau ajarkan, mari kita mulai mengejar kenikmatan, kesenangan untuk mencari Allah. Dan poin yang kedua di sini diingatkan lagi dalam Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dalam Matius 6 ayat 26. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, burung-burung di udara bukan berarti dia hanya tinggal di dahan dan kemudian Bapa memberikan makanan kepadanya. Burung bukan hewan pemalas, ia sibuk mencari cacing, menangkap serangga, serta membuat sarangnya dari ranting dan daun. Tapi burung tidak pernah khawatir, cemas untuk persediaan makanan untuk besok. Burung tidak pernah khawatir apakah besok masih ada persediaan makanan. Dia hanya menjalani kehidupannya, bekerja, namun penuh sukacita, penuh kepercayaan. Mari kita ingat bahwa kalau Tuhan sendiri memelihara burung-burung itu, kita sebagai anak-anaknya jangan khawatir. Dan yang ketiga yang menjadi penangkal dalam kekhawatiran adalah dalam Matius 6 ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Sehasta adalah sepanjang lengan kita. Artinya dengan kekhawatiran kehidupan kita sedikit pun tidak akan dapat menyelesaikan masalahmu. Ada seorang pengusaha yang begitu stres memikirkan usaha bisnisnya dan kemudian dia mengurung diri di kamar. Itu tidak menyelesaikan persoalannya. Atau seorang pelajar yang begitu khawatir akan tugas pelajaran yang begitu sulit dan kemudian dia mengurung diri penuh kecemasan di kamarnya. Itu pun sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Artinya di sini dikatakan kecemasan tidak menghasilkan apa-apa dan tidak membawa kebaikan. Kecemasan tidak mengurangi problema sama sekali. Itulah penangkal yang ketiga. Jangan cemas. Dan kita melihat penangkal yang keempat adalah di sini dikatakan
Dan mengapa khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan mendandani kamu, hei orang yang tidak percaya? Matius 6 ayat 28-30. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan, kalau bunga saja atau tanaman-tanaman yang tumbuhnya hanya 1 hari, tapi Allah dengan penuh kesenangan mendandani ciptaannya itu yang hari ini ada, besok sudah tidak ada. Apalagi kalau bagi anak-anaknya, Dia akan terus mendandani, memikirkan untuk kepentingan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang kasih, sekali lagi ada hal yang penting kita harus ingat. Yaitu dandanan yang Yesus janjikan bukan berarti, oh karena kita adalah anak raja segala raja, pasti kita akan berpakaian seperti Raja Salomo dengan kemegahannya. Oh berarti kita akan terus berpakaian yang mahal-mahal dan serba branded. Tidak demikian maksudnya. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa setiap anak-anaknya akan memiliki pakaian yang diperlukan. Haleluya, haleluya. Nah, di sini kita melihat penangkal yang kelima di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 32. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jemaat Philadelphia Blessing Family yang dikasihi Tuhan, Alkitab menceritakan, mengajarkan bahwa orang-orang yang khawatir urusan makanan, pakaian, dan urusan kehidupan sehari-hari, itu adalah tanda orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi tidak demikian dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Alkitab mengatakan Bapa Sorgawi kita tahu kita memerlukan semuanya itu. Kekhawatiran akan hal-hal dunia ini akan menjadikan kita seolah-olah menjadi selevel dengan orang-orang dunia yang hidupnya penuh kekhawatiran urusan kehidupan sehari-hari. Percayalah, Bapa Sorgawi kita penuh kasih. Dia mengetahui kebutuhan kita, bukan saja kebutuhan kita untuk hari ini, bahkan sampai hari esok, bahkan sampai kekekalan. Bapa Surgawi sudah mengatur, mempersiapkannya itu untuk setiap jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Dan penangkal yang keenam adalah firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau katakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, di sini diingatkan bahwa janji Allah untuk memenuhi kebutuhan kita. Bukan berarti Allah akan membuat kita kaya raya dan hidup seperti seorang konglomerat. Semua keinginan kita akan terus dipenuhi oleh Allah sendiri. Bukan itu maksudnya. Tetapi Allah tahu Ia akan memberi kita semua yang diperlukan dan akan menggenapi kehendaknya. Artinya segala sesuatu yang diperlukan supaya saudara-saudara dan saya menggenapi rencana Allah, Tuhan menyiapkan itu semua dan memberikannya itu semua bagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melihat poin yang ketujuh di sini, diingatkan bahwa firman Tuhan, sebab itu janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan mengajarkan kita, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa setiap hari itu ada kesusahannya. Dan Tuhan juga menyediakan kasih karunia,
anugerahnya untuk kita bisa mengatasi semua kesulitan-kesulitan yang terjadi hari ini. Maka hiduplah dengan satu iman, kepercayaan bahwa Tuhan akan menolong saya dalam setiap tantangan kita hari ini. Dan kita tidak perlu terjebak di dalam kekhawatiran seperti yang orang-orang dunia alami. Bagaimana kalau esok hari jangan-jangan terjadi bencana alam? Bagaimana kalau esok hari tiba-tiba saya menjadi kekurangan? Bagaimana kalau esok hari mengalami kesulitan-kesulitan dalam kesehatan? Bagaimana dalam esok hari saya akan mengalami kesulitan-kesulitan finansial? Ingat, percaya bahwa hari besok akan ada anugerahnya sendiri untuk menjawab setiap kesulitan dan tantangan yang terjadi. Artinya di sini diajarkan seperti Alkitab telah mengajarkan. Mari kita mulai percaya bahwa segala bentuk kecemasan, kekhawatiran itu adalah artinya menunjukkan bahwa kita begitu dekat dan tenggelam dengan dunia ini dan terlalu jauh dengan Allah. Kita diingatkan ketika kita hidup makin berpusat menjadikan sentra utama, fokus utama hidup kita adalah kepada Allah dan kerajaannya, maka kita akan makin berkurang segala bentuk kekhawatiran di dunia ini. Karena hidup kita sungguh-sungguh terarah, terpusat kepada Tuhan dan bagi kemuliaan dan perluasan kerajaannya. Mari jemaat Philadelphia Blessing Family yang dikasihi Tuhan, hidup ini memang tidak mudah, banyak tantangan, kesulitan, pergumulan-pergumulan kehidupan. Tapi ingat satu hal, Tuhan Yesus telah mengalahkan itu semua. Dia telah mati dan bangkit, memberikan kehidupan baru untuk setiap jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan dia memberikan kelengkapan bagi setiap saudara-saudara supaya kita bisa hidup mengatasi segala kesulitan, tantangan dalam hidup ini. Jangan izinkan kekhawatiran menguasai dan mengendalikan kehidupan saudara-saudara. Kiranya saudara-saudara, firman ini boleh menjadi satu kekuatan hidup dalam kemenangan dan terus bertumbuh secara rohani. Mari kita bersyukur. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan telah nyatakan untuk melengkapi setiap jemaat-Mu ini supaya tidak hidup lagi dalam kekhawatiran, dalam segala pergumulannya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi mulai hidup di dalam kebenaran firman-Mu, hidup dalam janji-Mu sebagai warga kerajaan sorga, warga kerajaan Allah yang diperlengkapi dengan satu tujuan supaya rancangan-Mu di dalam kehidupan kami, dalam setiap kehidupan jemaat Philadelphia Blessing Family ini terus diperlengkapi dan membawa kemenangan, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami telah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di akhir ibadah ini mari saya ajak kita menyanyikan pujian ini. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus
Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu selama bulan ini Tuhan. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah untuk setiap kehidupan kami semua. Memberkati semua yang sudah melayani hari ini dengan berkat yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Hari ini sampai Maranatha, Dia datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.